أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها وأولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita semua bersyukur kepada Allah atas rahmatnya juga hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang sangat indah ini untuk melaksanakan pengajian rutin atau majelis ilmu. Mudah-mudahan semua kita yang hadir, insya Allah kedatangannya di masjid ini dicatat sebagai tambahan amal soleh kita di yaumil akhirat nanti, karena ini hadir di pengajian atau majelis ilmu adalah salah satu yang disuruh oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya dan juga para sahabatnya. Semoga kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita nanti. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu,
wan-wan, udah uni semua. Ya, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Ya karena pernah saya dikomplain kalau kita sebutkan nama, bro katanya, saya nama saya nggak disebutkan, berarti saya nggak dihormati dong, atau kurang dihormati. Jadi makanya ya itu alasan saya, mungkin kita lebih simpel saja. Saya tidak perlu mengucapkan nama, jadi karena ya saya menghormati semua yang hadir. Jadi mudah-mudahan tidak membuat ini menjadi masalah nantinya. Terima kasih Pak Ustadz Syekh Ibrahim Ali yang sudah hadir di sini. Juga terima kasih kepada Kakanda Khairul Anwar yang sudah memfasilitasi Syekh Ibrahim Ali untuk hadir di pengajian kita kali ini. Mungkin juga kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada panitia dalam hal ini seksi dakwah dan agama yang diketuai oleh Aceh yang sudah melakukan segala hal supaya acara ini bisa terlaksana. Kemudian terima kasih juga kepada Yuelson dan Haji Awak yang sudah memberikan sedekah makan siang kita hari ini, ya mungkin sekitar 20 box. Ya mudah-mudahan sedekah ini dibalas berlipat ganda oleh Allah yang Maha Kuasa, dan rumah makan Padang Panjang itu sukses dan lancar usahanya. Mudah-mudahan di pengajian-pengajian berikutnya. Jadi itu saja harapannya. Mudah-mudahan dengan pengajian ini, dengan majelis ilmu ini, ada hal-hal positif, hal-hal baik yang kita bisa bawa pulang, yang kita bisa aplikasikan di kehidupan kita berikutnya. Jadi saya yakin nanti setelah Syekh Ibrahim Ali memberikan pengajian, banyak hal-hal yang kita bisa bawa pulang dan kita bisa amalkan. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Atau bahasa Minang? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtada wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ana wa iyyakum ajma'in. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah Subhanahu wa taala kita akan mentadabburi dua surat dalam Al-Qur'anul Karim. Surat yang pertama yaitu surat yang termulia atau surat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu suratul Fatihah. Surat yang paling mulia adalah suratul Fatihah. Kemudian surat yang kedua yang akan kita tadabburi insyaallah Subhanahu wa taala adalah suratul Kautsar, surat yang terpendek dalam Al-Qur'anul Karim. Yang paling pendek dalam Al-Qur'anul Karim adalah suratul Kautsar. Karena jumlah ayatnya 3 ayat. Perlu diketahui jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu yang berinteraksi, yang berkaitan, yang berhubungan dengan Al-Qur'anul Karim
maka akan menjadi sesuatu yang mulia. Al-Quranul Karim diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang termulia. Al-Quranul Karim diturunkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebaik-baik nabi dan rasul karena turun kepada beliau Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang termulia. Al-Quranul Karim diturunkan pada malam Lailatul Qadr. Apa yang terjadi? Malam Lailatul Qadr menjadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr lebih mulia daripada 1000 bulan. Maka jemaah sekalian, apabila Al-Quranul Karim diturunkan pada hati seorang muslim atau seorang muslimah, kita menjadi seorang hafiz atau hafizah Al-Quranul Karim, maka kita akan menjadi manusia yang terbaik. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian atau sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka segala sesuatu yang berinteraksi dengan kitabullah, dengan Al-Qur'anul Karim, pasti akan menjadi mulia. Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada kita sebagai syifa, sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quranul Karim sebagai shifaa'un. Mari kita mentadabburi ayat ini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Kata ulama, kata ahli tafsir, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan di sini kata syifa? Jadi dalam Al-Qur'an 30 juz tidak ada kata Al-Qur'an adalah dawa. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah Al-Qur'an adalah syifa. Mari kita tadabbur apa perbedaan antara syifa dengan dawa. Ada yang bisa jawab? Silakan. Yang pernah belajar bahasa Arab. Syifa dengan dawa. Kalau syifa artinya baik. Dawa artinya obat. Dawaun dalam bahasa Arab artinya obat. Kalau syifa yang lebih tinggi lagi artinya apa? Kesembuhan. Jadi pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Al-Qur'an adalah penyembuh, tidak menggunakan kata Al-Qur'an adalah obat? Ada yang bisa jawab? Silakan. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Al-Qur'an syifa, yang artinya Al-Qur'an bisa memberikan kesembuhan, bisa menyembuhkan kita? Kata ulama, kalau dawaun yang artinya obat, bisa jadi kita sembuh, bisa tidak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata dawa. Karena belum pasti kita sembuh kalau kita minum obat. Tapi syifaa'un yang artinya kesembuhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Maka pasti kita sembuh dengan Al-Qur'anul Karim. Pasti kita sembuh dengan kitabullah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selalu suka memberikan kabar gembira, wabil khusus bagi saudara-saudara kita di sini. Saya merasa ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yang ada di sini kita butuh hadis ini. Karena mungkin di antara kita kadang merasa sulit membaca Al-Qur'an Karim. Coba kita simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an
ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, yang pandai bisa membaca Al-Qur'anul Karim, maka dia akan bersama para malaikat yang termulia. Ini yang sudah mahir bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Mungkin ada yang bertanya, ini yang sudah mahir, sudah bisa membaca Al-Qur'anul Karim, dia akan bersama para malaikat. Bagaimana dengan kita? Mungkin bacaan kita masih kita merasa sulit membaca huruf dal, huruf ba, huruf dad. Ternyata kita ada kabar gembira bagi kita semua. Lanjutan hadis yang tadi saya baca, walladzi yaqra'ul Qur'ana. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'anul Karim dengan terbata-bata, maka dia akan dapat 2 pahala. Maka sebenarnya kita beruntung di Indonesia yang misalnya belum bisa bahasa Arab atau dia merasa sulit membaca Al-Qur'anul Karim, ternyata kita dapat 2 pahala. Jadi jangan kita putus asa ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, ya Allah, ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini dha, ini dal. Saya belum pernah baca atau lafaz huruf dha atau huruf dal karena tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya kita dapat 2 pahala kalau kita merasa sulit seperti ini. Karena hadis Rasulullah yang sahih jelas, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi. Artinya yatata'ta' artinya terbata-bata. Dia membaca Al-Qur'anul Karim dengan terbata-bata. Kadang dia merasa sulit membaca huruf dha, membaca huruf dal, tapi ada syarat di sini, wa huwa 'alaihi syaqqun. Syaratnya adalah kita harus berusaha, harus kita bersungguh-sungguh mau belajar Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita ikut majlis ta'lim seperti ini, berarti insyaallah kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh mau belajar Al-Qur'anul Karim. Maka insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan dapat lahu ajran, 2 pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita mentadabburi sedikit surat Al-Fatihah dan perbaiki bacaan surat Al-Fatihah juga. Karena hukum bacaan surat Al-Fatihah dalam salat sunnah atau wajib? Wajib. Jadi kita ulang lagi, hukum bacaan surat Al-Fatihah dalam salat kita, salat 5 waktu, salat sunnah, salat duha, salat tahajud, hukum bacaannya wajib. Bahkan di atas wajib lagi namanya rukun salat. Sebagaimana kita ruku', kita sujud, kita membaca juga surat Al-Fatihah, namanya rukun salat. Jadi termasuk rukun salat. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah dalam salat 5 waktu. Setiap hari berapa kali? Coba kita hitung, kalau salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hanya salat 5 waktu saja, salat fardu 17 kali. Coba kita bayangkan, 17 kali hanya salat 5 waktu. Bagaimana kalau kita tambah salat nafilah, salat sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, salat witir, salat duha, salat tahajud, salat janazah. Tidak ada salat janazah, tidak ada bacaan Al-Fatihah. Salat istisqa, kita membaca surat Al-Fatihah 17 kali hanya dalam salat 5 waktu. Kalau kita tambah as-sunan, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, bisa sampai 50 kali kita membaca surat Al-Fatihah setiap hari. Oleh karena itu, wajib bagi kita semua sebagai orang muslim, ya minimal kita belajar suratul Fatihah sesuai bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut nama-nama suratul Fatihah, Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menyebut dalam bukunya Kitabul Itqan 25 nama untuk surat Al-Fatihah. Jadi selain Al-Fatihah ada 24 nama. Selain Al-Fatihah ada 24 nama untuk surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini yang pertama. Cukup kita sebut 5 nama saja. Al-Fatihah yang artinya pembukaan, yakni pembukaan salat dan pembukaan Al-Qur'anul Karim. Jadi kita membuka Al-Qur'an, surat yang pertama surat Al-Fatihah. Oleh karena itu namanya Al-Fatihah, yang artinya pembukaan. Dan kita membuka salat kita Allahu Akbar dengan suratul Fatihah. Oleh karena itu namanya Al-Fatihah, pembukaan. Kemudian nama yang kedua namanya Asy-Syafiyah. Yang artinya penyembuh. Jadi bagaimana caranya kita bisa
dapat kesembuhan dari surat Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Fatihah dalam botol air minum. Kemudian dengan yakin kita membaca surat Al-Fatihah 7 kali, kemudian kita minum. Atau kalau anak kita sedang sakit, boleh kita membaca surat Al-Fatihah 7 kali dalam air misalnya, baru kita mandikan anak kita pakai air ini. Karena itu namanya Asy-Syafiyah. Namanya suratul Syafiyah. Jadi Al-Fatihah, Asy-Syafiyah, yang ketiga, nama yang ketiga untuk surat Al-Fatihah disebut dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. As-sab'ul mathani. Apa artinya sab'ah? 7, Masya Allah. Namanya as-sab'ul mathani. As-sab'ul mathani yang artinya dalam bahasa Indonesia 7 ayat yang diulang-ulang setiap salat, setiap rakaat. Mathani yang berulang-ulang kita baca. Setiap salat, setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah, maka namanya as-sab'ul mathani. Nama ini disebut dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nama yang keempat adalah suratul Ruqyah. Jadi tidak ada ruqyah tanpa suratul Fatihah. Jadi ruqyah, kalau kita membaca ruqyah misalnya untuk anak kita yang sedang sakit, atau untuk kita sendiri atau keluarga kita, maka harus kita mulai dengan suratul Fatihah. Kita mulai dengan suratul Fatihah karena namanya suratul Ruqyah. Namanya suratul Ruqyah. Nama yang terakhir, yang kelima, namanya suratul Salat. Surat Salat. Kenapa namanya surat Salat? Tadi kita sebutkan karena hukum bacaannya dalam salat kita adalah rukun atau wajib. Maka disebut surat Salat atau suratul Salat. Cukup kita belajar 5 nama untuk surat Al-Fatihah. Kemudian kita akan mulai dari ta'awudz. Hukum bacaan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sunnah. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib, tapi yang rajih kita ambil bacaannya sunnah. Hukum bacaannya sunnah. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim atau surah Al-Fatihah, wajib kita mulai dengan al-basmalah atau al-isti'adah. Yang wajib basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hukum bacaannya sunnah. Ya, terserah kita mau mulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau langsung bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahirrahmanirrahim dalam suratul Fatihah hukum bacaannya wajib. Kenapa hukum bacaannya wajib? Kalau kita buka mushaf baik standar Indonesia atau standar Madinah, kita akan dapat bismillahirrahmanirrahim ada nomor 1. Berarti ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, dan riwayat kita, riwayat Hafs an Asim, bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian, termasuk ayat dalam suratul Fatihah. Maka kita harus membaca bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membaca bersama-sama biar kita dapat keberkahan Al-Qur'anul Karim. Kita akan baca dengan talqin. Jadi mungkin saya baca dulu, baru jemaah sekalian boleh ikut saya. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Ya, mungkin dalam kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan sedikit kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan yang sering terjadi. Ketika saya bilang kesalahan yang sering terjadi, bukan sering terjadi di Indonesia saja. Jadi saya tambah sedikit bahwa orang Arab juga, orang Arab yang bahasanya bahasa Arab, yang lahir di negara Arab, kalau dia tidak belajar Al-Quran, maka dia tidak bisa membaca. Boleh saya ulang lagi? Saya yakin dengan apa yang saya sampaikan. Orang Arab, kalau dia tidak belajar Al-Quran Karim, tidak ikut majlis ta'lim, tidak perbaiki bacaannya, maka dia tidak bisa baca Al-Quran Karim. Jawabannya,
Dalilnya, buktinya bahwa bahasa Al-Quran bahasa yang tinggi, bahasa yang fasih. Jadi kalau orang Arab tidak belajar bahasa yang fasih ini, bahasa yang tinggi, maka dia tidak bisa membaca sesuai bacaan Rasulullah SAW. Maka ketika kita sebut kesalahan yang sering terjadi, ya Bismillah kita akan perbaiki atau koreksi kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama dalam ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huruf dzal. Huruf dzal, a'udzu. Sering terjadi ada yang membaca a'udzu. A'udzu. Kita membaca a'udzu pakai dzal. Gimana caranya? Dzal makhrajnya, tempat keluar dzal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi kita baca a'udzu. Kemudian kesalahan yang berikutnya dalam al-basmalah, biar sekalian kita koreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf H, hanya satu huruf saja yang perlu kita perhatikan di sini, huruf H. Mungkin huruf H ini suka kita baca H. H. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suaranya rah. Suara mengalir dan menghembuskan udara. Coba kita praktik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim dan bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf belum jelas. Kita jelaskan lagi. Yang merasa sulit membaca H harus minum jahe. Harus minum jahe merah panas. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Di sini Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita perhatikan huruf H, Alhamdu, kemudian Al-Alamin, Rabbil A. Huruf Ain ini, makhrajnya atau tempat keluar huruf Ain, terbungkam bagian tengah. Al-A, Al-A. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Ayat yang berikutnya Ar-Rahmanir-Rahim, yang perlu diperhatikan huruf H juga. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin, yang perlu diperhatikan adalah huruf dal. Yaumiddin. Huruf dal, di suara tertekan. Yaumiddi. Karena kalau kita membaca dengan huruf ta, ti, artinya beda. Ada yang pernah makan buah tin? Buah namanya buah tin. Ada banyak di Palestina. Pohon namanya tin. Di dalam Al-Quran, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Tin dan zaitun buah. Jadi, tapi di sini yaumiddin maksudnya bukan buah. Maksudnya yaumiddin, hari kiamat, hari pembalasan. Pakai dal, ad. Coba kita praktik. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Yang selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang perlu diperhatikan adalah huruf ya. Kita baca dengan tasydid. Iyyaka wa iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Yang selanjutnya ihdinas siratal mustaqim, yang perlu diperhatikan huruf shad. Ihdinas
Ihdinas siratal mustaqim. Huruf qaf bukan kaf. Al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Yang selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini ada faedah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini satu ayat. Dari siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin ini satu ayat. Tapi boleh kita berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, baru kita lanjut ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, meskipun di sini satu ayat, tapi boleh kita bagikan dua, siratal ladzina an'amta 'alaihim, biar kita bisa lanjut, bisa wasal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, atau kalau kita wasal boleh juga. Coba kita perhatiin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh kita tarik nafas. Waladdallin kita baca 6 harakat. Seperti ini. Waladdallin. Tidak boleh kita hitung seperti ini dalam salat. Jadi kita baca 6 harakat waladdallin biar sempurna bacaan kita. Tapi tetap juga sesuai kemampuan kita. Ya, sesuai kemampuan kita. Kalau memang kita tidak mampu, ya tidak apa-apa. Kita yang penting kita baca waladdallin jelas, ada madnya, ada panjang. Dan kita lanjut surat yang kedua, surat Al-Kautsar. Tapi setelah kita selesai, saya berharap mungkin silakan Bapak atau Ibu yang mau baca surat Al-Fatihah kita perbaiki bersama-sama biar kita dapat keberkahan Al-Qur'anul Karim. Kita lanjut surat Al-Kautsar. Tadi kita belajar surat yang paling mulia dalam Al-Qur'anul Karim. Afdalu suratin fil Qur'an, a'zamu suratin fil Qur'an. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah suratul Fatihah. Sekarang kita akan belajar surat Al-Kautsar. Surat yang paling pendek dalam Al-Qur'anul Karim, jumlah ayatnya 3 ayat saja. Surat Al-Kautsar dinamakan dengan Al-Kautsar yang artinya sungai di surga atau telaga yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Dapat diartikan juga nikmat yang banyak. Jadi Kautsar diambil dari kata kathir. Kautsar, asal kata Kautsar adalah kathir. Apa arti kathir? Nikmat yang banyak. Jadi salah satu nikmat yang banyak yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah sungai atau telaga namanya Al-Kautsar di dalam surga. Surat ini juga, surat Al-Kautsar, punya satu nama lagi, memiliki satu nama lagi selain Al-Kautsar, namanya Suratun Nahr. Diambil dari ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Apa arti wanhar? Penyembelihan hewan kurban. Jadi namanya surat An-Nahr, penyembelihan hewan kurban. Terkait asbabun nuzul surat Al-Kautsar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya, lalu beliau mengangkat kepalanya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa kau tersenyum?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku suatu surat." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar
Inna syani'aka huwal abtar. Boleh kita ulang lagi, kita baca bersama-sama. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Lalu Rasulullah SAW membaca surat Al-Kautsar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Mereka menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Mereka belum tahu apa itu Al-Kautsar, sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah sekarang menjelaskan, huwa nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla fil jannah alaihi khairun kathir. Al-Kautsar adalah sebuah sungai atau telaga yang diberikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak atau sungai di surga. Setelah Rasulullah SAW diberikan nikmat yang demikian banyak, termasuk sungai atau telaga, maka Rasulullah SAW diarahkan untuk mensyukuri nikmat itu. Dengan apa? Gimana kita bisa mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita? Ini jawabannya. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi faedah yang kita dapat di sini adalah syukrun ni'mah, mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kau bersyukur, maka sungguh aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Jadi kita bisa mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita dengan melaksanakan salat, fasalli li rabbika wanhar. Ini faedah yang kita dapat. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Langsung ayat yang kedua, fasalli. Allah merintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasalli. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Jadi tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban juga termasuk tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalilnya? Di mana buktinya? Dalam Al-Qur'an surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli minas salihin." Fabasysyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allah minas sabirin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah saya anak yang salih. Itu doa siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak punya keturunan sampai 50 tahun. Kemudian Allah memberikannya anak yang saleh namanya Ismail. Fabasysyarnahu bighulamin halim, namanya Ismail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah ujian ini yang cukup panjang 50 tahun, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya Ismail. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail juga
serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Allah mengganti seekor kambing agar disembelih. Maka tanda cinta, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berkurban. Dari situlah kita dapat bahwa ibadah kurban tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Karena tadi kita sampaikan Rasulullah tidak pernah meninggalkan ibadah kurban, maka kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan uswatun hasanah. Kita tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa ibadah kurban juga tanda cinta kita kepada orang-orang muslim atau kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Maka mudah-mudahan kita semua yang ada di sini kita menjadi orang-orang yang ahli Quran, termasuk ahli Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita agar kita bisa berkurban karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها سرها وعلانيتها دقها وجلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم ارزقنا زيارة البيت الحرام. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الحرام. اللهم ارزقنا حجة كريمة حجا مبرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم ارزقنا بركة القرآن. اللهم ارزقنا خير القرآن. اللهم ارزقنا سعادة القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.